Hai teman-teman, jumpa lagi di channel RR19 ya. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik dan dilancarkan untuk segala urusan-urusannya ya teman-teman ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai usaha sablon digital ya teman-teman ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan video berikut. Jangan lupa ditonton sampai selesai teman-teman ya. Nah, sebetulnya sablon kaos digital sendiri itu adalah suatu bentuk teknik menyablon yang dilakukan dengan menggunakan mesin. Seperti itu teman-teman. Jadi, untuk semua prosesnya itu dilakukan dengan menggunakan mesin teman-teman. Jadi, mulai dari desainnya, kemudian hingga proses cetaknya sendiri itu semuanya menggunakan bantuan mesin teman-teman. Nah, sablon dengan menggunakan sablon digital itu jadi lebih mudah teman-teman, sehingga customer yang ingin proses pemesanan hanya satu, misalnya hanya ingin mengorder sebanyak satu kaos, tentu dapat dilayani seperti itu teman-teman. Kalau yang manual itu kan harus banyak dulu, kemudian baru dikerjakan. Nah, kalau dengan sablon yang digital, itu satu pun bisa dilayani teman-teman. Jika ditinjau dari sisi operasionalnya sendiri, untuk biaya operasional sablon digital itu lebih murah dibandingkan dengan biaya cetak manual teman-teman. Seperti itu. Karena biasanya untuk sablon digital sendiri itu menggunakan space yang tidak terlalu besar. Jadi mungkin bisa kita lakukan di rumah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sablon cetak manual itu biasanya menggunakan space yang lebih besar. Apabila rumah kita tidak memiliki space yang cukup besar untuk usaha tersebut, maka mau tidak mau kita perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa tempat teman-teman. Nah, jika seperti itu kan ya agak sedikit besar ya teman-teman ya, biaya yang dikeluarkan apabila kita perlu sewa tempat teman-teman. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah apabila rumah kita daya listriknya belum terlalu besar, jika kita memilih untuk usaha sablon digital, kita harus memperhatikan itu teman-teman. Mungkin kita bisa menambah daya listrik yang ada di rumah kita teman-teman, seperti itu. Jika memang daya listrik yang kita pakai di rumah saat ini kurang dibandingkan dengan apabila kita menggunakan sablon digital di rumah, seperti itu teman-teman. Nah, kelebihan lainnya teman-teman, jika kita berbisnis dengan menggunakan sablon digital, tentu adalah penghematan biaya karyawan teman-teman. Karena tentu kalau kita menggunakan cetak manual, kita butuh orang yang ditugaskan untuk item tertentu teman-teman, supaya kita lebih mudah dalam pengerjaannya. Apalagi jika pemesanannya itu dalam jumlah besar, jumlah partai, seperti itu teman-teman. Tapi kalau dengan menggunakan sablon digital, otomatis kita akan mengurangi biaya yang kita peruntukkan untuk membayar gaji karyawan teman-teman gitu, karena semuanya bisa dilakukan oleh mesin, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa memangkas untuk poin tersebut. Nah, kalau diperhatikan dari terjadinya tingkat kesalahan yang dibuat, tentu apabila menggunakan sablon digital, pastinya tingkat kesalahan yang akan dibuat itu akan terjadi seminim mungkin teman-teman. Kenapa hal ini terjadi? Tentu karena semua pengerjaannya itu menggunakan mesin. Jadi otomatis semua hasil cetakannya itu minim kesalahan. Semuanya presisi sesuai dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Dan dikerjakan langsung dari komputer teman-teman. Seperti itu. Jadi selain kualitas cetakannya juga bagus, dan tentunya resolusi gambarnya pun juga tinggi, seperti itu. Jika usaha sablonnya itu menggunakan sablon digital teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya sebelum memulai berbisnis sablon digital,
alangkah baiknya teman-teman mengenal dahulu alat-alat yang akan digunakan dalam prosesnya. Seperti itu, melakukan analisa terhadap pasar, terhadap calon customer, seperti itu juga penting teman-teman, supaya ketika teman-teman mulai membuka bisnis usaha sablon digital, maka semua berjalan sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun juga meningkat dari bulan ke bulan. Seperti itu teman-teman. Dan supaya bisnis ini bisa bertahan lama seperti itu teman-teman, bisa bertahan lama. Jadi tidak hanya untuk meraup keuntungan semata, selanjutnya bisnisnya turun seperti itu. Nah, siapa saja sih yang bisa memulai bisnis ini? Bisnis ini bisa dimulai oleh siapa saja teman-teman. Yang penting adalah kemauan untuk belajar untuk mengembangkan bisnisnya, mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan bisnisnya, dan pantang menyerah teman-teman. Ketika memperoleh hambatan, jangan kemudian cepat menyerah, tapi bergerak mencari solusi bagaimana supaya bisnis ini tetap bertahan dan berkembang. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian sekilas video mengenai usaha sablon digital ya teman-teman ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.